Selamat datang di ibadah online GBI Gilgal. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya baik-baik saja karena Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Dan sebelum kita mengikuti ibadah online pada hari ini, ada beberapa hal terlebih dahulu yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah prayer request. GBI Gilgal melayani Bapak Ibu dalam prayer request di mana Bapak Ibu yang ingin didoakan bisa mengirimkan data berupa nama, usia, jenis kelamin, dan pergumulan ke nomor WA yang tertera di layar berikut ini. Dan setelah data diterima, maka tim doa kami akan menghubungi Bapak Ibu melalui WhatsApp call pada pukul 10 sampai dengan pukul 12 dan pada pukul 16 sampai pukul 18. Dan sebagai catatan, prayer request ini hanya melayani dukungan doa dan tidak melayani counseling. Informasi lebih lanjut bisa dilihat di website, di Instagram GBI Gilgal maupun di aplikasi My Gilgal. Dan informasi berikut adalah informasi mengenai ibadah kebaktian kids, teens, youth, dan uni. Buat teman-teman youth yang berumur 13 sampai 18 tahun dan uni umur 18 sampai 23 tahun dapat mengikuti ibadah online di setiap hari Sabtu di link yang tertera di layar. Dan untuk teman-teman teens juga bisa mengikuti ibadah online setiap hari Minggu di channel YouTube Gilgal TYU di link berikut ini yang tertera di layar. Dan buat adik-adik yang ingin mengikuti Kids Service juga bisa mengikuti secara online di setiap minggu di link YouTube yang tertera berikut ini. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan pada hari ini dan selamat mengikuti ibadah. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya percaya apapun kondisi kita hari ini, Dia tetap Allah kita yang baik. Ada amin? Haleluya. Mari sama-sama naikkan syukur kita. Katakan di hadapan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Yes, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, sungguh baik, teramat baik, teramat baik. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Amin. Setiamu
masuk gerbangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji, puji dia tiuplah sang kakak. Oh, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan puji, puji dia. Musik dan tarian, oh, 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 oh. Amin. Dengan senang hati angkat puji, katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Segala pujian layak kami naikkan hanya bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dan kami mau terus bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di hidup kami. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kami balas? Kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kami kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu.
ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh Yesus, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari bawa syukur, sebab Dia yang layak. Oh hati kami penuh dengan syukur buat segala kasih-Mu, kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Oh Yesus, we love You Lord, how we love You Lord. Yesus Tuhan, kasih setia-Mu kekal selamanya. Terima kasih, tiada Allah yang seperti Engkau. Kasih-Mu gak pernah berubah buat setiap kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terimalah korban syukur kami. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Kami beri syukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kasih setia-Mu, anugerah-Mu kekal selamanya buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini kita juga mau sama-sama berdoa, kita mau menyatukan hati, kita mau berdoa buat keadaan bangsa kita, di mana keadaan ini kita semua perlu sama-sama sehati untuk kita doakan. Yuk mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan
atas kesempatan ini Tuhan, walaupun kami tidak bersama-sama di satu tempat, namun kami bisa menyatukan hati kami Tuhan, untuk kami bisa bersama-sama berdoa Tuhan, khususnya untuk bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, khususnya untuk Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya Tuhan. Mereka boleh Tuhan melakukan tugas-tugas mereka dengan baik Tuhan, untuk bisa Tuhan memimpin bangsa kami Tuhan, melalui masa-masa susah ini Tuhan, sehingga bangsa kami ini Tuhan bisa menang Tuhan, bahkan lebih daripada menang Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami berikan kesehatan yang baik Tuhan, dan hikmat penyertaan-Mu buat semua jajaran pemerintahan Tuhan. Dan juga untuk keadaan COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan virus ini boleh berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tentunya Engkau juga memberikan hikmat, kekuatan ekstra kepada kami semua anak-anak-Mu Tuhan yang mengandalkan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa melewati keadaan ini Tuhan dengan mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat Engkau yang memimpin kami Tuhan, kami percaya Tuhan kami bisa melewati semua ini Tuhan, dan bahkan menjadi pemenang Tuhan, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan setiap dari pelaku bisnis, pelaku usaha, dan semua dari kami yang bekerja. Kami menyertai kami di dalam setiap hal yang kami lakukan, dan setiap keputusan yang kami ambil semuanya Tuhan. Biar Tuhan, keputusan yang terbaik saja yang bisa kami lakukan. Dan ada hikmat, ada ide-ide, ada kreativitas yang Kau berikan buat kami Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya boleh maksimal Tuhan, dan boleh lebih berhasil lagi Tuhan. Dan Kau juga memberkati semua dari Bapak, Ibu, atau semua dari kami yang mengalami dampak dari financial ini Tuhan. Kau yang berkati, Engkau yang berikan hikmat, sehingga kami semua Tuhan bisa melalui dan keluar dari krisis ini Tuhan, lebih baik lagi menjadi pemenang Tuhan. Engkau yang menyertai kami, dan kami percaya ada sukacita-Mu penuh buat kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera. Senang sekali bisa bertemu dalam kebaktian online ini. Saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus begitu baik. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu dalam takut akan Tuhan. Dalam takut akan Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang yang takut. Takut virus, takut sepi, takut bangkrut, takut susah, takut miskin, takut akan banyak hal. Ya, hal-hal itu memang harus ditakuti. Tapi ada sebuah takut yang harusnya dimiliki oleh semua murid Kristus, dimiliki oleh semua anak Tuhan. Namanya takut akan Tuhan. Begitu dahsyatnya hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kita akan belajar hari ini tentang takut akan Tuhan. Karena kalau kita hidup takut akan Tuhan, semua jenis ketakutan-ketakutan yang tadi saya sebutkan di pembukaan khotbah tidak perlu ditakuti lagi. Ya, takut normal, tapi takut itu tidak akan menguasai kita. Karena ada jaminan dari firman Tuhan. Selama kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Saya akan bagi khotbah ini dalam dua bagian. Yang pertama adalah definisi dari takut akan Tuhan. Yang kedua adalah akibat atau hasil yang terjadi kalau kita hidup takut akan Tuhan. Saya akan mulai dengan yang pertama. Apa sih artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan punya arti yang pertama seperti ini. Memiliki kesadaran akan Tuhan. Memiliki kesadaran akan Tuhan. Sadar. Coba sama-sama katakan sadar. Ada istilah-istilah yang sedang tren. Misalnya contoh, ada orang yang sadar kamera. Wah, dia pokoknya kalau udah mau difoto atau kelihatan ada orang yang mau foto, dia langsung posisi. Angle, sudut, mesti benar. Aku sebelah kiri dong, sebelah kiri. Karena kalau sebelah kiri kelihatannya lebih kurus. Ada yang langsung gini. Ada yang langsung begini. Ada yang langsung begini. Macam-macam deh. Ada yang langsung lihat begini. Itu sadar kamera. Ada orang yang sadar kesehatan. Makanannya dijaga banget. Cuma boleh ngerebus-rebus.
steam, yang mentah, di-grill, nggak boleh digoreng. Kenapa? Soalnya kolesterolku tinggi, aku jaga berat badan, pinggang nggak boleh membesar 1 senti pun, soalnya aku nggak gitu tinggi. Minum vitamin, bikin jus, olahraga, jogging setiap hari, sadar banget sama yang namanya kesehatan. Karena bagi dia kesehatan itu penting. Yang tadi sadar kamera, bagi dia penampilan itu penting. Ntar kalau diposting aku jelek kan malu rasanya. Ada lagi orang yang sadar keuangan. Rapi banget diaturnya. Semua pengeluaran dicatat, bagus itu. Pokoknya mesti saving, mesti invest, mesti memberi kepada orang susah. Karena apa? Dia menganggap uang sangat penting. Nanti kalau krisis terjadi, uang saya nggak kelola dengan baik gimana? Masa tua saya gimana kalau uang saya nggak kelola dengan baik? Nah, itu contoh-contoh orang yang sadar. Sadar kesehatan bagus, sadar keuangan bagus, sadar kamera juga bagus. Tapi ada banyak orang yang gak sadar akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang pertama punya arti kesadaran akan Tuhan. Bisa kasih contoh-contohnya nggak Pastor? Bisa. Contohnya apa? Sadar akan kehadirannya. Tuhan itu maha hadir. Mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi kalau kaki kita mau pergi ke tempat-tempat yang gak berkenan sama Tuhan, kita mesti punya kesadaran bahwa Tuhan ada di mana-mana. Istri kita mungkin gak lihat, istri kita gak tahu. Kita pergi sendirian. Tapi punyalah kesadaran akan Tuhan. Dimanapun aku berada, walaupun aku sendiri, aku sadar ada Tuhan bersama dengan aku. Itu sebuah kesadaran yang tinggi akan Tuhan. Bukan hanya kehadirannya, kesadaran akan kebenarannya. Waktu kita mau merencanakan sesuatu, memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu, kita langsung ingat, ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gak ya? Aku bertindak begini benar gak ya? Aku berkata begini benar gak ya? Aku memutuskan begini benar atau enggak ya? Itu adalah takut akan Tuhan, kesadaran akan Tuhan. Apalagi selain kesadaran akan kehadirannya, kesadaran akan kebenarannya, kita mesti punya kesadaran akan keadilannya. Ya, dia Tuhan yang mengampuni dosa, tapi konsekuensi dosa juga pun harus kita tanggung. Satu saat kita akan bertemu dengan Tuhan, menghadap tahta pengadilan Kristus, menghadap meja putih penghakiman. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Ada sebuah kesadaran bahwa Tuhan adil. Apalagi kesadaran akan kekudusannya. Dia Allah yang kudus. Kalau kita nggak hidup kudus, kita nggak akan melihat Tuhan. Kuduslah sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena tanpa kekudusan kita nggak bisa melihat Tuhan. Kita nggak bisa melihat tangan Tuhan menolong kita, tangan Tuhan memberkati kita, tangan Tuhan menyembuhkan kita. Kenapa? Karena kita nggak hidup dalam kekudusan. Kudus itu indah. Kudus itu bersih. Kudus itu membuat hidup kita naik. Kudus itu ringan, membuat kita gak berbeban berat. Saat kita menjalani hidup ini, dan kita punya kesadaran, aku punya Allah yang kudus, itu membuat kita hidup takut akan Tuhan. Definisi takut akan Tuhan yang pertama, arti takut akan Tuhan yang pertama, kesadaran akan Tuhan. Waktu kita sadar ada Tuhan, sadar akan kehadirannya, sadar akan kebenarannya, sadar akan keadilan dan kekudusannya, kita akan respect, kita akan menghormati Tuhan. Dari cara kita beribadah pun, itu menunjukkan bahwa kita sadar Tuhan kita Tuhan yang besar. Kita menghormati Dia. Dengan kita datang lebih awal. Dengan kita mempersiapkan diri ikut ibadah. Dengan sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh mendengar firman. Mencatat khotbah. Mengikuti, meresponi. Itu sebuah kesadaran bahwa kita bukan hanya mengikuti ibadah yang dipimpin oleh manusia. Tapi Tuhan yang sedang berbicara lewat firman Tuhan. Saya senang sekali dengan Daud. Ada sebuah contoh dalam firman Tuhan. Daud itu dikatakan orang yang sangat disayang sama Tuhan. Luar biasa ya. Siapa yang hari ini mengikuti kebaktian online ini ingin disayang sama Tuhan seperti Daud. Saya juga pengen disayang sama Tuhan. Daud itu begitu luar biasa sekali. Dia raja yang besar, raja yang luar biasa, tapi dia nggak luput dari kesalahan. Saya cerita ya, sebuah kasus, sebuah kisah, sebuah cerita di mana Daud jatuh dalam dosa. Alkitab menuliskan satu saat sore-sore, bangun tidur, dia jalan-jalan santai, di atas soto istana. Tiba-tiba dia lihat ada perempuan yang lagi mandi.
Ya kalau mandi kan gak pakai baju. Terus lihat perempuan itu mandi, Alkitab bilang cantik perempuannya. Namanya Batseba. Nah Bapak Ibu Saudara, ya khususnya Bapak-Bapak. Kalau kita lihat wanita lagi mandi terus cantik, mestinya gimana? Ya udah kelihatan mau diapain. Ya udahlah, jangan diterusin, jangan dipikirin. Daud kan juga udah beristri. Daud juga takut akan Tuhan kan. Alkitab tulis takut akan Tuhan. Tapi saat itu Daud jatuh dalam dosa. Dia panggil anak buahnya, dia bilang ini panggil Batseba. Jadi dari tempat mandi itu dipanggil naik. Singkat kata Daud tidur sama Batseba. Batsebanya mengandung anak dari si Daud itu. Nah suaminya namanya Uria lagi pergi perang. Si Daud bukan hanya ngambil istri orang, tuh dosa pertama. Berzina, tuh dosa kedua. Punya siasat jahat, dosa ketiga. Dia minta sama panglimanya taruh si Uria di medan perang yang paling bahaya. Tujuannya apa? Supaya cepat mati. Karena dia pengen sama istrinya si Uria itu. Dosa yang keempat membunuh orang. Walaupun lewat orang dan perantara itu dosa juga. Singkat kata, Uria mati dalam peperangan. Diambillah si Batseba itu jadi istrinya Daud. Aduh dosanya berat banget ya. Udah apa? Berzina. Terus punya siasat jahat. Membunuh orang. Itu dosanya Daud. Nabi Nathan sebagai penasehat rohani, pembimbing rohani, datang sama Daud. Dia bilang begini, Daud, ini ada orang kaya banget. Punya harta, punya hewan banyak banget. Di sebelahnya ada orang miskin. Orang miskin itu cuma punya satu hewan doang. Hewan itu disayang banget. Udah kayak anaknya sendiri, digendong, dikasih makan, dirawat. Tiba-tiba si orang kaya ini punya tamu. Dia kan pengen menghidangkan makanan untuk si tamu. Ya dia kan hewannya banyak, tinggal potong satu. Tapi dia ambil hewan orang miskin itu, disembeli buat makan tamunya. Keterlaluan. Daud emosi dengar cerita itu, dia bilang gini, orang itu harus dihukum mati. Harus yang diambil diganti 4 kali lipat katanya. Nathan sebagai pembimbing rohani bilang sama Daud gini, Daud, kamu itu orangnya. Daud gak Dia langsung timbul kesadarannya akan Tuhan. Iya, aku salah. Aku berdosa. Dia minta ampun sama Tuhan. Walaupun pada akhirnya anaknya mati. Saya baca dalam kitab Mazmur. Doa penyesalannya, doa mohon ampunnya begitu luar biasa. Daud sungguh takut akan Tuhan. Iya, dia pernah jatuh. Dia sungguh takut akan Tuhan. Dia pernah jatuh, tapi dia bertobat. Kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 51 ayat 5-6. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Ada kata apa? Sadar. Takut akan Tuhan punya arti apa? Kesadaran akan Tuhan. Bisa jatuh, tapi dia sadar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam hukumanmu. Ada satu bagian lagi yang dia bilang ini, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Dia benar-benar sadar dan menghargai kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ada satu ayat yang saya ingin bacakan dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ada pendeta, nggak ada pendeta. Ada hamba Tuhan, nggak ada hamba Tuhan. Ada istri, nggak ada istri. Nggak ada siapapun saat kita sendiri kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Itu adalah sebuah kesadaran akan Tuhan. Itu adalah artinya takut akan Tuhan. Yang kedua, apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan punya arti membenci apa yang Tuhan benci. Pastor artinya membenci apa sih? Yang gak suka aja. Contoh nih ya, contoh sehari-hari. Siapa Bapak Ibu Saudara yang pernah ngalami ada jerawat timbul di mukanya? Karena ada orang yang memang gak pernah jerawatan dari kecil mulus terus nyamuk aja nempel ke pleset. Siapa yang pernah ngalami jerawat? Siapa yang pas jerawat datang bilang ini, asik loh, aku jerawatan sekarang. Ih, gemes. Kok cuma 1, kok nggak 3 sih? Kok nggak 4? Sini 1, sini 1, sini 1, sini 1. Semua orang kesel kalau ada jerawat. Kenapa? Mengganggu penampilan.
Aku nggak suka nih ada jerawat. Dengan cara apapun, disuntik, dipencet, diamplas, pokoknya jerawat harus hilang. Itu contohnya benci. Nah, terhadap dosa nih, Bapak Ibu Saudara benci atau cinta malah. Takut akan Tuhan punya arti membenci dosa. Dosa itu seperti kotoran. Ada orang yang seneng gak sama kotoran. Mbak jangan dibuang sampahnya sayang. Itu paling udah 1 bulan, udah vintage sampahnya. Aku seneng bau-baunya enak kayak aromaterapi begitu. Aduh, apalagi saat ini mesti membangun imun. Gak ada, kita benci kotoran. Kita benci jorok, kita benci kotor. Nah, terhadap dosa tuh bencinya harus seperti itu. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan. Apa sih artinya sombong atau congkak? Sombong, congkak ya beda-beda tipis lah ya. Merasa diri besar, merasa diri hebat, merasa diri pintar, lalu memamerkan kehebatannya, kepintarannya, kekayaannya. Nah, Tuhan tuh benci yang kayak begitu. Dan tingkah laku yang jahat ini hampir mirip, membenci kejahatan dan tingkah laku yang jahat. Kejahatan adalah begini. Mengorbankan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri. Mengorbankan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri. Dan mulut penuh tipu muslihat. Bohong termasuk, nipu termasuk, fitnah termasuk, gosip termasuk. Pak itu mah cuma bohong kecil. Sama aja bohong kecil, bohong gede juga bohong. Nggak ada dosa kecil, dosa besar tetap dosa. Tuhan senang mulut yang punya integritas. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi arti takut akan Tuhan yang kedua adalah membenci apa yang Tuhan benci. Yang ketiga, apa artinya takut akan Tuhan? Menyukai apa yang Tuhan sukai. Sederhana sekali. Nah, seringkali kita nggak tahu apa yang Tuhan sukai karena kita nggak baca Alkitab, nggak baca firman Tuhan. Kalau kita baca firman, kita tahu semua yang Tuhan sukai. Tuhan suka kalau suami-suami mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Tuhan suka kalau istri-istri tunduk kepada suaminya. Tuhan suka kalau para pria berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja. Tuhan suka kalau hidup kita memuliakan Dia. Tuhan suka kalau kita memuji, menyembah Dia. Tuhan suka kalau hidup kita jadi garam, jadi terang. Hidup kita mencerminkan Tuhan. Tuhan suka kalau kita berbagi. Tuhan suka kalau kita mengampuni. Ada banyak, saya nggak bisa selesai. Ada banyak yang Tuhan suka. Takut akan Tuhan adalah mencari tahu apa yang Tuhan suka dan menyukai apa yang Tuhan sukai. Saya kasih contoh, satu ayat dalam Yeremia 9 ayat 24. Apa yang Tuhan sukai? Tetapi siapa yang mau bermegah, yang mau sombong, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, dengar baik-baik, sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Apa yang Tuhan sukai? Dia menyukai kalau kita memahami dan mengenal Tuhan. Ini baru salah satu contoh aja. Jadi kalau kita benar-benar mau takut akan Tuhan, cari tahu apa yang Tuhan senang. Misalnya memahami dan mengenal Tuhan. Banyak dari kita nggak mengenal Tuhan. Kita cuma tahu akan Tuhan. Menurut saya, hal ini diizinkan juga terjadi. Ini seizin Tuhan. Bagaimana kita sedang mengalami krisis saat ini. Ini saatnya kita mengenal dan mengalami Tuhan. Bahwa Dia Tuhan yang menyembuhkan. Dia Tuhan yang melindungi. Dia Tuhan yang mencukupi, menyediakan semua kebutuhan kita. Bagaimana sih caranya kita mengenal Tuhan? Ya bergaul sama Tuhan. Misalnya contoh, saya pengen mengenal si A. Ya nggak bisa cuma sekali ketemu. Saya harus ajak dia pergi. Ajak dia makan. Mungkin travel sama-sama. Mungkin main ke rumahnya, mungkin WhatsApp, mungkin telepon dia, ikutin media sosialnya dia. Dari situ saya akan mulai mengenal dia. Oh, kalau dia pergi liburan sukanya ke gunung. Oh, dia senangnya pakai baju merah. Oh, dia senangnya makan Chinese food. Oh, istrinya satu, anaknya dua, satu laki, satu perempuan. Oh, dia kalau pergi kemana-mana lebih senang jalan kaki. Dari situ kita bisa mengenal.
Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau belajar hidup takut akan Tuhan, kita harus mengerti 3 arti tentang takut akan Tuhan. Yang pertama, takut akan Tuhan punya arti apa? Kesadaran akan Tuhan. Waktu kita sadar akan Tuhan yang luar biasa, kita akan bisa menghormati Dia. Takut akan Tuhan punya arti yang kedua, membenci apa yang Tuhan benci. Takut akan Tuhan punya arti yang ketiga, mencintai apa yang Tuhan cintai. Dan saya akan tutup dengan bagian yang kedua. Apa yang akan kita alami jika kita takut akan Tuhan? Apa yang akan kita alami jika kita takut akan Tuhan? Sebetulnya ada banyak yang akan kita alami, cuma saya akan ambil 3 saja, supaya kita juga mengerti apa yang akan kita terima dari Tuhan. Yang pertama, ada arahan Tuhan. Dalam hidup kita perlu arahan Tuhan. Yang mau menikah perlu arahan Tuhan. Aduh, jodoh saya siapa nih ya? Mau bisnis perlu arahan Tuhan. Aduh Tuhan, hidup di era sekarang, era milenial nih, promosinya harus gimana, marketingnya harus gimana, penjualannya harus seperti apa, manajemennya harus seperti apa, atur keuangannya seperti apa di zaman-zaman akhir ini. Mimpin gereja juga perlu arahan Tuhan. Saya ini khotbah perlu arahan Tuhan. Membesarkan anak perlu arahan Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kita, kita perlu arahan Tuhan. Ini akan kita alami kalau kita hidup takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Dalam saat-saat seperti ini bangunlah hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan bilang begini, kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dan kalau kita menjalani jalan yang dipilih sama Tuhan, kita akan ada di tempat yang baik. Yang kedua, apa yang akan kita alami jika kita takut akan Tuhan? Ada ketentraman dan perlindungan. Ketentraman itu ketenangan, ya. Amsal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Anak-anak kita kan bertumbuh di dalam masa-masa yang nggak lebih mudah, lebih sulit. Jangan pernah takut. Selama orang tuanya takut akan Tuhan, mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan, ada perlindungan untuk anak-anak kita. Bahkan dalam Mazmur dikatakan bukan hanya sampai anak, sampai cucunya ada perlindungan dari Tuhan. Itu khusus untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang akan kita alami kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan? Ada kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya ulangi sekali lagi, ada kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran, kerendahan hati, dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya rasa saya nggak perlu bahas detail apa itu kehidupan, apa itu kekayaan, apa itu kehormatan. Kita semua sudah ngerti dan setiap kita merindukan hal ini. Siapa yang ingin dapat arahan dari Tuhan tentang jalan yang harus dipilih? Siapa yang ingin punya ketentraman dalam hidupnya, perlindungan dalam hidupnya? Siapa yang ingin memperoleh kehormatan, kekayaan, dan kehidupan dalam hidupnya? Kuncinya sangat sederhana. Hiduplah takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Yang pertama, punya kesadaran akan Tuhan. Kehadiran Tuhan. Kekudusan Tuhan, keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan punya arti apa? Membenci apa yang Tuhan benci. Tuhan benci dosa, kita harus benci dosa. Yang ketiga, mencintai apa yang Tuhan cintai. Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan cintai? Banyak baca firman Tuhan. Cari tahu apa yang Tuhan suka. Dan mulai menyukai apa yang Tuhan suka. Doa saya, supaya setiap kita bisa hidup takut akan Tuhan. Dan kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, 3 berkat ini kita akan alami. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kalau kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kami rindu, kami mendapatkan arahan tentang jalan yang harus kami pilih. Kami rindu mendapatkan ketentraman dan perlindungan.
Kami rindu juga Tuhan mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Oleh karena itu Roh-Mu yang kudus tolong untuk kami hidup takut akan Tuhan. Menghormati Engkau setiap saat dalam semua aspek kehidupan kami. Aku minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Saya percaya Anda semua diberkati dengan khotbah hari ini. Dan bagi Bapak Saudara yang sudah berkali-kali mengikuti ibadah online service di GB Gilgal dan rindu ingin menjadi jemaat daripada GB Gilgal, kami mengajak Bapak Saudara untuk bisa tergabung dalam Family Cell. Apa itu Family Cell? Family Cell adalah sebuah keluarga rohani kecil di mana kita digembalakan, dimuridkan, dan dipimpin oleh seorang Family Cell leader. Nah, saat ini di kala pandemi, maka semua Family Cell dilakukan secara Zoom online, Saudara. Nah, jika Saudara rindu untuk tergabung dalam Family Cell, khususnya bagi Saudara yang berdomisili di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Saudara bisa mengisi link yang tertera di monitor Anda. Nah, ketika Anda mengisinya, maka tim kami akan mengarahkan Saudara kepada lokasi yang terdekat sesuai dengan segmen yang ada dan kriteria yang ada. Jika Saudara menemukan kesulitan dan informasi lebih lanjut, Saudara bisa menghubungi via WhatsApp kepada Saudara Andre di nomor yang tertera sebagai berikut. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebaktian online kita sudah selesai. Saya mau doa berkat untuk Bapak Ibu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kebaktian online kita sudah selesai. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang akan memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati bisnis, pekerjaan dan keuanganmu, memberkati sekolah dan kuliahmu, memberkati kerohanianmu sehingga bertumbuh, berbuah lebat. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.